Share screen aja. Ya. Mungkin enggak sampai. Ya, sebentar, ditunggu sebentar ya. Oh, betul itulah. Di yang nampak general. Masih membaca itu. Dikira Untuk tumbas lagi. Tumbas lagi ya. Bolehnya. Sudah. Sama yang sing pinter sih. Oke. Tapi Pak. Iya, silakan. Ayo, kita makan dulu anak. Hadis dua. Ya, hadis dua. Ayah. Teman-teman, kita insya Allah hari ini masuk ke hadis ini ya. Jadi 3 pesan berharga. Nah, silahkan dibuka kitabnya hari ini. Ustazah bacain dulu seperti biasa ya, teman-teman silahkan bawa pensil, Ustazah bacain dulu. Ayo diikutin Ustazah, dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. 3 pesan berharga. 3 pesan berharga. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadah. Ayo ikut sebentar ya, ikut Ustazah dulu. An Abi Dzarrin. Ayo. Abi Dzarrin. Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahman. Ayo. Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahman. Jadi di sini bacanya pelan-pelan ya. Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ayo, Mu'adz bin silakan. Abi bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Ayo silakan yang mau baca artinya silahkan. Siapa? Ya, Mas Faid. Silahkan Mas Faid dibantuin Bunda. Ayo. Abi bani jun tatawa abi yang pendimu. Ayo Mas Faid siap? Dari Abu Jundub bin Junada. Ya, terus sebentar. Dan Abu Abdurrahman. Ya. Mu'adz
bin Jabal radhiyallahu. Duh, mana Sebentar. Ya, sebentar ya. Sebentar. Ya udah silahkan. Ayo. radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jazakumullah Mas Faid. Jazakumullah khairan. Dari ini ya Ustazah terangin dulu ya, Ustazah mau cerita. Ya, ini ada 3 pesan berharga. Jadi pesannya ada 3 saja. Ada 3. Tapi 3 ini sangat berharga sekali. Ya, 3 ini sangat berharga sekali. Nah, siapa ini an Abi Dzarrin? Abi Dzar, siapa yang pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, siapa yang pernah dengar namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Siapa yang pernah dengar? Ustazah pernah dengar. Di mana ya? Di mana gitu? Coba, siapa? Ayo, Ustazah punya kado spesial. Siapa yang pernah dengar atau pernah baca nama Abu Dzar Al-Ghifari? Wah, terkenal loh ini. Siapa yang mau dapetin kado spesial dari Ustazah? Kado spesial, kado. Apa ya? Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang pernah tahu, pernah dengar, pernah baca? Kan di Martabah tuh buku banyak ya yang di lantai 2 tuh. Wah, di situ ada ceritanya. Ada nama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang sering baca, Ayo. tahu itu. Apa? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mbak Tiara mau jawab nggak? Nggak tahu ya? Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini sering ya, beliau adalah seorang sahabat yang terpilih ya, seorang sahabat yang mulia, yang dimuliakan. Jadi terkenal di sini dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu nama julukan atau nama yang biasa dipanggil sama orang-orang. Kenapa sih kok dipanggil ada Al-Ghifarinya? Di sini kan Abi Dzarrin Jundubi bin Junadah. Sebenarnya namanya itu Jundub bin Junadah, tapi sering dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari karena beliau ini dari suku Ghifar. Ya, boleh dicatat di buku hadisnya. Ya, yang hadir malam ini ya berarti di buku hadisnya ada catatannya. Mas Dafa, Mas Faid, Mbak Tiara. Nanti kapan hari Ustazah kan mau cerdas cermat tuh biasanya mentoring, ya kan? Berarti yang ikut mentoring malam ini bisa jawab dong. Iya, alhamdulillah. Dicatat ya di bukunya. Abu Dzar Al-Ghifari ya dari suku Ghifar. Dari suku Ghifar, makanya disebut Al-Ghifari. Nah, begitu. Ya. Kemudian beliau ini termasuk ke Ustazah cerita Abu Dzar Al-Ghifari dulu ya yang riwayatin hadis ini loh, ya. Kenalan sama sahabatnya dulu. Nah, beliau ini termasuk ya sahabat yang as-sabiqunal awwalun, ya. Termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islamnya. Ya, yang masuk Islamnya adalah awal-awal ya. Kemudian Al-Ghifari ya, tadi dari suku Ghifar tadi itu, suku Ghifar itu ada di daerah Irak ya, di daerah Irak. Dan suku Ghifar ini terkenal dengan perampok, kaum perampok gitu. Kalau ada orang yang bawa kafilah dagang ya, atau kelompok orang yang bawa rombongan dagang ya gitu, hati-hati kalau lewatin suku Ghifar bisa dirampok ya. Tapi Masya Allah dari awal Abu Dzar Al-Ghifari ini memang suka dengan hidupnya sederhana
ya. Dan beliau ini ngebelain, cinta banget sama orang kaum yang miskin ya, dibelain ya, dibantu, diperjuangkan dan sebagainya gitu. Dan ketika datang Islam, beliau ini tertarik karena Abu Darda Al-Ghifari ini kalau melihat sesuatu yang tidak benar ya beliau sering protes gitu. Itu nggak benar itu. Nah, diprotes itu ya pemimpinnya gitu. Nah, ketika beliau melihat Islam, datangnya Islam itu beliau penasaran, kemudian datang ke Rasulullah untuk bertanya dan menyatakan keislamannya. Nah, gitu ya. Kemudian karena beliau ini adalah orang yang sangat dihormati ya, dihormati, kemudian berwibawa dan juga memiliki ilmu yang faqih atau pemahamannya terhadap Islam itu baik, beliau menjadi mufti. Apa itu? Mufti. Apa, Dek? Mufti. Mufti apa sih, Ustazah? Mufti itu catat orang yang berfatwa atau orang yang memberikan fatwa. Nah, fatwa itu apa, Ustazah? Fatwa itu seperti hukum, ya, kesimpulan hukum. Fatwa itu kesimpulan hukum. Misalkan Mas Faid, ya, sama Mas Dafa di kelas ngacung, Ustazah, ngacung. Kenapa, Mas? Ustazah nanya, ya, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya minum wudhu pakai air teh? Ya, wudhu pakai air teh apa hukumnya, Ustazah? Tadi itu loh, Faid, Ustazah lihat ternyata wudhunya pakai itu air di aqua. Lah kan boleh Mas Dafa pakai air di botol aqua. Iya, Ustazah, tapi airnya air teh. Gitu, Mas Dafa. Apa hukumnya, Ustazah? Terus Ustazah Ahad jawab, ya, memberikan hukum, kesimpulan hukum. Ya, kesimpulan hukum. Nah, hukumnya ya wudhunya tidak sah, gitu, ya. Wudhunya tidak sah. Terus ini adalah fatwa, ya, kesimpulan hukum yang Ustazah sampaikan, ya. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah, ya, setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Dzar ini menjadi seorang mufti yang memberikan kesimpulan hukum atau yang ditanya-tanya sama masyarakat, hukumnya ini gimana gitu, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Ibnul Khattab, ya, bin Al-Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, ya, 3 masa kekhalifahan gitu ya. Wah, hebat ya sahabat kita Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Subhanallah. Nah, selanjutnya terkait sama hadis. Ustazah, kenapa sih kok ada hadis kayak gini ya di buku ini? Nah, karena ini hadis penting yang harus kita pelajari sebagai penuntut ilmu. Nah, coba Ustazah Ahad nanya, Mbak Nadira umurnya berapa sekarang? Mbak Nadira? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Mas Dafa umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. 9 tahun. Nah, gitu ngomongnya yang kenceng, jangan sambil ngantuk. 9 tahun. Ya. Mas Faid, umurnya berapa, Nak? 7. Ya, 10, 9, 7. Ya kan? Sudah bukan balita lagi. Kalau balita tuh seukuran adek Danun, Zufar gitu ya, balita ya. Ini sudah sudah lewat dari usia 7 tahun. Ya, jadi di sini teman-teman ya harus sudah mulai ya persiapan, bentar lagi mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang terbebani hukum atau dibebani hukum, ya. Sholat itu jadi wajib. Kemudian juga tadi ya puasa itu jadi wajib ketika Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi siap-siap, harus paham. Makanya belajarnya harus sungguh-sungguh. Ya, 3 pesan penting. Ya, pesannya dari Rasulullah. Yang pertama, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, ada di mana? Ada di rumah, di kamar, di sekolah. Ya, takwa itu apa? Siapa yang tahu apa itu takwa?
Ingat, kado spesial Ustazah Ahad belum keluar, ya. Kado spesial belum keluar. Apa itu takwa? Taat kepada Allah. Ah, siapa tuh yang Taat jawab kepada barusan? Allah. Mas Dafa jawabannya apa, Mas? Taat kepada Allah. Masya Allah, Mas Dafa, taat kepada Allah. Takwa itu taat kepada Allah. Mas Faid, halo Mas. Takwa itu apa? Mentaati Allah. Apa? Apaan Mas? Yang keras dong? Maata. Mentaati Allah, bertaat ya sama Allah. Sama Mas Mbak Nadira apa Mbak? Takwa itu Mbak? Takwa itu apa Mbak Nadira? Mbak Nadira paham nggak selama ini takwa apaan sih Ustazah? Tahu takwa? Bukan. Apa itu? Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, ya sama Faid, Mas Dafa sama Mbak Nadira juga. Itu semuanya benar. Kalau ditanya takwa itu apa? Takwa itu ya taat. Ya. Yang pertama takwa itu taat kepada Allah. Taat itu nurut ya. Iya. Taat itu nurut. Ya, nurut sama apa? Sama perintah-perintah Allah. Sama taat apa? Nggak mau ngelakuin apa yang dilarang sama Allah. Dan yang kedua, taat itu adalah takut. Apa, Dek? Takut. Mbak Lina. Takut kepada Allah. Mbak Lina. Ya, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut Mbak Lina apa? di baik. Hati saya setiap hari Ahad. Ya, menjaga diri dari perbuatan zolim, menjaga diri dari perbuatan zolim. Ya, zolim itu apa sih? Ya, zolim itu sesuatu yang apa? Merugikan orang lain ataupun iya menyakiti orang lain atau sesuatu yang ya tidak diridhoi oleh Allah. Ya, itu suatu kezaliman. Ya, jadi kita ketika sudah punya takwa di dalam hati harus merasa bahwa kita ini diawasin sama siapa, Dek? Allah. Diawasi sama Allah. Bukan ngerasa diawasi sama Ustazah Ahad. Kalau di sekolahnya ada Ustazah Ahad. Bukan gitu. Ada Ustazah Ahad, anteng gitu. Ustazah Ahad pergi, balik lagi. Bukan begitu. Tapi merasa diawasinya oleh Allah, sama Allah. Ada Ustazah Ahad, minumnya duduk. Habis itu ustazahnya pergi, berdiri lagi, lupa deh. Gitu ya. Tetapi hatinya ditata ya, harus ada takwa ya, sehingga takwa ini menjadi ya kapal ya yang mengantarkan kita kepada apa? Kesuksesan. Ya, karena takwa itu adalah kunci sukses. Catat Mas Dafa. Takwa itu kunci sukses. Mas Dafa kalau mau sukses di dunia, Mas Faid, Mbak Nadira, ya. Kalau mau sukses di dunia, ya harus punya takwa. Ya kan? Ada Mas Syauki ya. Mas Syauki, kemudian itu Trisno Adi Hidayat itu siapa ya? Itu Trisno Adi Hidayat itu akunnya siapa? Mbak Lina Labibah. Oh, Masya Allah. Ya, Mbak Lina. Ahlan, Mbak Lina. Ada Mas Goisan dengerin Ustazah ya. Pelawastani tiap hari Sabtu. Hari malam pekan ini aja. Dibikin hari Ahad. Gitu. Soalnya kemarin hari Sabtu belum siap itu linknya. Gitu ya. Bentar ya. Kemudian teman-teman ya, kita ke jadi takwa ini adalah tujuan tertinggi ibadah. Nah, ini ada Adik Zufar. Adik Zufar sekolah ya. Ya. Jadi takwa ini adalah ya tujuan tertinggi kita manusia yang beribadah kepada Allah, tujuan tertinggi ibadah. Coba Mas Faid, ya Mbak Nadira, Mas Dafa, Mas Syauki,
Ya, Mas Goisan, Mbak Lina. Ya, siapa lagi ya? Yang setiap hari sungguh-sungguh ya ataupun berusaha untuk menyempurnakan ibadah, ya. Tujuan kita itu, Dek, tujuan kita adalah kita ini Allah berikan hati yang bertakwa. Ya, kalau dari kecil sekolahnya sekolah Al-Qur'an, tapi ternyata semakin gede hatinya belum bertakwa, belum takut sama Allah, ya. Jangan-jangan sekolahnya itu menghafal Al-Qur'annya belum ikhlas hatinya. Belum ikhlas. Biar disangoni ibu berangkat sekolah, biar dikasih sangu. Biar dibeliin ibu baju, biar dikasih ibu hadiah. Cuman itu aja. Padahal kan sekarang ya teman-teman kan sudah besar. Ya, sudah besar, sudah lebih dari 5 tahun, sudah bukan balita lagi. Harusnya sudah sekarang ini ikhlas. Ridho, hatinya menghafal Al-Qur'an, hatinya ridho. Biar Allah hadiahkan apa, Dek? Takwa, sukses. Coba ya, apa janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa? Kita lihat ya. Yang pertama ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan apa? Makhraja, jalan keluar. Itu hadiah yang pertama. Hadiah yang pertama. Allah berikan jalan keluar buat apa? Kesusahannya. Ya, kesusahannya. Kita ketika kesulitan minta pertolongannya ke siapa, Dek? Ke Allah. Ya, minta pertolongannya ke Allah. Ya, kita biasanya sih bilang sama ibu, bilang sama bunda, bilang sama umi, bilang sama mama. Ya iya, kita kan anak-anak, ya. Tetapi ketika orang tua tidak mampu, ya masalah kita, kesulitan kita kembalikan kepada Allah. Juga mama kita itu minta pertolongannya ke Allah loh, ibu kita ini. Misal, ya, Mas Goisan, Mi, beliin tas baru, Mi. Tasku jebol, Mi. Mi, tas baru dong warna biru. Misal Mas Goisan gitu ya. Habis itu Uminya ternyata belum punya uang, Mas Goisan. Uminya belum punya uang. Ya. Ya Umi ini ya tahu Mas Goisan murojaahnya sungguh-sungguh, taat sama orang tua. Umi pengen banget ngadiahin Mas Goisan, tapi Umi kan belum punya uang. Umi doa minta ya pertolongan Allah, diberikan rizki. Karena apa? Janji yang kedua adalah ya tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan rizki dari ya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Nah, begitu ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka ternyata Allah berikan rizki. Ya, kemudahan rizki buat orang yang bertakwa. Siapa yang suka dapat rizki dari Allah? Ngacung. Iya. Coba Ustazah tanya, Mas Syauki mana? Mas Syauki? Mana suaranya, Mas? Syauki suka diberikan, pengen dapat hadiah apa dari Allah, Mas? Surga. Subhanallah. Surga ini ya, mau surga yang abadi ya? Iya, surga yang abadi itu surga apa? Yang ada surga khuldi ya, kemarin udah belajar ya. Ya, Mas Oki ya? 1,5. Ada surga khuldi. Surga yang tertinggi surga apa, Mas Oki? Surga Firdaus. Iya, surga Firdaus ya. Kemarin belajar nama-nama surga ada berapa, Mas Oki? 8. Masya Allah, barakallah. Masih ingat ya, Mas? Masih. Insya Allah. Insya Allah. Ya, tadi ya janji Allah yang pertama orang yang bertakwa itu Allah kasih makhraja, jalan keluar dari kesusahannya. Ustazah, Dafa ini loh. Ustazah, Dafa ini loh udah ngafal, hari ini udah persiapan setengah halaman, tapi kok sampai sekolahan itu loh lupa. Ya. Lapor ke Allah deh, doa deh, minta sama Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Doanya sungguh-sungguh, Mas. Hatinya hadir, minta pertolongannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan, ya Allah, hanya kepadamu aku yang menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan.
ya. Nah, makanya ya, takwa ini sangat penting, kunci sukses kita di dunia. Ya. Kemudian janji Allah yang kedua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, kalaupun ya penduduk kota itu, penduduk desa, ya penduduk dari suatu tempat itu ataupun kita ya amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kalaupun ya, jadi ini penduduk suatu tempat ya beriman, bertakwa kepada Allah, maka akan Allah bukakan keberkahan, ya, keberkahan dari langit dan bumi, gitu. Maka di sini ulama menafsirkan bahwa keberkahan ini apa, atau kebaikan ya. Kebaikan di sini apa maksudnya, adalah kekayaan, ya kekayaan yang ada di langit dan bumi akan Allah kucurkan, ya Allah keluarkan, ya keberkahan ataupun kebaikan ya, kekayaan yang ada di langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Gitu ya. Kemudian, nah di sini Ustazah mau nanya nih, ya Ustazah mau nanya. Ini untuk materi takwanya sudah itu. Kemudian wa'ats bi'is sayyi'atal hasanati hasanata tamhuha. Dan iringilah, ya diikuti. Ketika as-sayyi'ah, perbuatan buruk itu, dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik ini akan menghapus perbuatan buruk tadi. Jadi teman-teman, kalaupun kita pernah melakukan dosa, ataupun suatu kezaliman ya, apa yang harus kita lakukan? Apa tuh? Apa deh, Mbak Nadira? Kalau kita habis ngelakuin kezaliman ataupun dosa ataupun kesalahan, apa yang harus kita lakukan, Mbak Nadira? Berminta maaf. Iya, meminta maaf ya. Minta maaf terlebih dahulu kepada manusia ya, kepada manusia yang kita berbuat salah kepadanya, minta maaf dulu. Minta maafnya kepada Allah apa tuh, Mbak? Gimana cara minta maafnya kepada Allah? Berdoa. Apa? Doa. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Gimana cara kita minta maaf kepada Allah? Gimana cara kita, Mbak Dina? Gimana cara kita minta maaf kepada Allah? Istighfar. Beristighfar. Masya Allah. Itu siapa yang jawab ya? Barusan ya, beristighfar ya? Mbak Lina. Ya. Mbak Lina, istighfar itu gimana bacaannya, Mbak? Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Ampun kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita berjanji untuk bertaubat. Berjanji kepada Allah bertaubat, tidak mengulanginya lagi. Ya, Dek ya? Iya. Jadi hatinya itu bikin janji sama Allah, nggak berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Nah, begitu ya. Ini ketika kita berbuat kesalahan. Nah, maka tadi kesalahan tadi itu kita akan dihapus sama Allah. Dan juga ketika kita melakukan kesalahan, ya ikuti dengan kebaikan. Misal, siapa ya? Mbak Lina. Mbak Lina ini habis nyoret-nyoret bukunya Nusaibah, misal ya. Mbak Rina habis nyoret-nyoret bukunya Nusaibah. Nusaibah ini lain sama Mbak coret, gitu kan? Ya, jadi coret-coret. Nusaibah nangis. Berarti karena apa? Mbak Lina ini menzalimi Nusaibah. Ya. Terus apa? Oh ya. Karena Mbak Lina ini sudah menzalimi Nusaibah, ya maka Mbak Lina harus minta maaf ya. Minta maaf, minta maaf ke Mbak Nusaibah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan apa lagi? Dengan kita berbuat amal solih, kebaikan. Contohnya Mbak Lina infak, Mbak Lina ngasih hadiah ke teman, Mbak Lina nolongin orang, Mbak Lina buang sampah pada tempatnya, gitu. Mbak Lina sholat sunnah atau apa saja, ya suatu kebaikan ya yang untuk Allah, yang dihadiahkan untuk Allah, yang dipersembahkan untuk Allah.
Ya, maka kebaikan tadi akan menghapus dosa yang sudah kita perbuat, ya. Nah, nanti ya di yaumil qiyamah itu, di yaumil hisab, ya kita akan ditimbang. Ada timbangan kanan, timbangan kiri. Ya, ketika yang berat, ketika ternyata itu ya yang berat adalah timbangan yang kiri. Yang kiri ini isinya adalah apa namanya? Perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita. Maka diambilkan ya dari pahala kita. Pahala kita ini diambil untuk menutupi ya dosa-dosa yang ada di timbangan kiri. Ya, masih belum naik lagi, masih banyak dosanya, ditutupi lagi sama amal solihnya, sama pahalanya. Masih ada lagi dosanya, ditutupi lagi sama pahalanya, ditutupi. Ternyata kita masih bersisa dosa, pahalanya udah habis buat menutupi dosa, dosanya masih ada. Ya, maka ini adalah dosa yang apa namanya yang kita miliki. Ya, dan ini disinilah kita akan dihisab oleh Allah, dihukum oleh Allah. Nah, makanya banyak berbuat kebaikan. Ketika kita tahu kita salah, banyak berbuat kebaikan untuk agar apa? Allah menghapus dosa kita. Nah, sedikit satu lagi, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan kita ini ya diperintahkan untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Diperintahkan ya berbuat kepada sesama kita ya dengan akhlak yang baik. Ya, kata-katanya yang baik, nggak usah bentak-bentak kalau ngomong, nggak usah judes. Ya, nggak usah melotot-melotot kalau ngomong. Itu ya. Nggak usah melotot-melotot. Ya, ngomongnya yang halus, nggak usah teriak-teriak. Nah, gitu. Jadi makanya ya kita diperintahkan oleh Allah ya untuk bermuamalah ataupun bergaul, berteman ya di kelas, ya di luar, di rumah. Ini dengan cara yang baik ya. Nggak usah teriak, apalagi sama ngobrol sama orang tua, nggak boleh teriak. Nah, ini ya. Yang nomor 3 Ustazah bacain sebentar di sini. Di sini ya, kita harus berakhlak baik kepada orang lain, tidak bersikap sombong, merendahkan, menyakiti hati orang lain dan akhlak buruk lainnya. Nah, ya cukup. Ini materi Ustazah hari ini untuk malam ini. Tadi ya jawab duluan ya, makna takwa itu ada Mas Dafa tadi gitu. Terus tadi yang jawab memohon ampun kepada Allah tadi ada siapa? Bacaannya gimana? Mbak Lina tadi ya, istighfar tadi ya, istighfar tadi Mbak Lina gitu. Insya Allah ya, nanti hadiahnya Ustazah kasihin hari Senin gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya ke Ustazah Ahad? Ustazah nanya nih, Ustazah curhat nih. Ada yang mau nanya? Mas Pait. Ada yang mau nanya? Ada ya. Ustazah tanya sekarang. Ya, kado spesial yang ketiga. Ya, kado spesial yang ketiga. Ya, Kenapa Abu Dzar ini kenapa Jundub bin Junadah ini ya disebut atau dijuluki dengan sudah. Adik Zufar, diam dulu. Ya. Kenapa Abu Dzar disebut dengan Jundub bin Junadah ya yang meriwayatkan hadis malam ini disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Al-Ghifari itu dinisbatkan atau nama dari apa? Al-Ghifari dari apa? Siapa yang tahu? Suku. Siapa tadi? Mbak Nadira apa Mas Faid dulu? Mas Faid ya. Suku apa? Suku Ghifar. Suku Ghifar terkenal dengan apanya? Suku Ghifar itu terkenal dengan apa? Perampok. Perampok itu apa sih, Mas Faid? Perampok itu ngapain? Mencuri barang yang berharga. Mencuri? Barang yang berharga. Mencuri barang yang berharga. Ya, mencuri barang yang berharga. Ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah paham. Mas Goisan itu duduk apa tiduran? Mas Goisan itu duduk apa tiduran? Tiduran. Nah, gitu.
Nah, teman-teman, Ustazah sering ini ya, ngingetin kalau kita dalam majelis ya, kita adabnya dijaga gitu ya. Kita duduk menuntut ilmu sungguh-sungguh, duduk. Kalau capek boleh nyandar, boleh di kursi, boleh sambil selonjor. Yang penting duduk, gak sambil tiduran ya. Iya, soalnya kita dalam majelis ilmu. Allah hadirkan malaikat untuk mendoakan kita semua. Itu ya, alhamdulillah materinya hari ini 3 ya. 3 pesan berharganya kita sampaikan, Ustazah ucapkan barakallahu fikum, semoga teman-teman Allah berikan keberkahan ya malam ini, keberkahan ilmu ya malam ini. Dengan ilmu pada malam ini ya Allah mudahkan perjalanannya menuntut ilmu ya, juga kepada ayah bunda semuanya yang sudah memfasilitasi ya buat belajar hadis malam ini, Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Baik, ini foto dulu ya. Ustazah sebentar. Lebih. Apa itu? Mau ngapain ya? Kita tutup ya majelis kita malam ini. Oh, foto Pak Tajun. Foto dulu. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Alhamdulillah. Udah ya? Ya. Dan naktafi bihadzal qadar, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pamit ya.